Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Safira, NIM 001. Di sini saya akan memberikan pengertian tentang Usage and Gratification Theory. Usage and Gratification Theory merupakan bagian dari teori komunikasi massal, di mana audiens merupakan individu yang aktif dan selektif dalam memilih media yang akan mereka gunakan. Sedangkan itu, menurut Blumer and Katz, teori usage and gratification ini lebih menekankan pada pendekatan manusiawi di dalam melihat media. Artinya, manusia itu punya otonomi dan wewenang untuk memperlakukan media. Blumer and Katz percaya bahwa tidak hanya ada satu alasan bagi khalayak atau audiens untuk menggunakan media. Sebaliknya, mereka percaya bahwa ada banyak alasan khalayak untuk menggunakan sebuah media. Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana atau lewat mana media mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Teori usage and gratification memiliki 5 asumsi dasar. Yang pertama adalah khalayak turut aktif dan memiliki tujuannya dalam menggunakan media, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan setiap khalayak berbeda-beda. Menurut McCall, ada 4 jenis kebutuhan khalayak. Yang pertama adalah diversion. Diversion ini dimaksudkan untuk menghabiskan rutinitasnya atau menghindari masalah. Contohnya saja seperti saat kita lebih suka menonton berita daripada menonton komedi. Lalu yang kedua ada personal relationship. Manusia pasti tidak lepas dari yang namanya interaksi. Nah, saat manusia melakukan interaksi, media ini ditugaskan untuk menemani dirinya, namun informasinya masih tetap kita serap. Contohnya saja saat kita makan sambil menonton televisi. Dan yang ketiga adalah personal identity, di mana digunakan untuk membentuk identitas dari orang tersebut atau individu tersebut. Nah, yang keempat adalah surveillance, yaitu digunakan untuk perlindungan diri. Contohnya saja pada saat pandemi ini, kita lebih sering menonton berita-berita terkait COVID-19 untuk mewaspadai diri kita sendiri. Kemudian assumption yang kedua adalah setiap masyarakat memiliki kepuasan tersendiri terhadap media mereka gunakan. Jadi posisi masyarakat di sini memiliki ketertarikan terhadap media secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian assumption yang ketiga adalah setiap media mulai berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk sekarang, media tidak hanya berlomba-lomba meningkatkan kualitas saja, namun mereka juga memiliki rasa kompetisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga ada kemungkinan bahwa media tersebut akan lebih sering digunakan oleh masyarakat. Kemudian asumsi yang keempat adalah masyarakat mulai memiliki kesadaran, ketertarikan, hingga rasa tujuan terhadap media. Jadi masyarakat mulai sadar bahwa media adalah salah satu hal penting dalam kehidupan untuk mencari informasi misalnya. Kemudian mereka merasa tertarik karena tujuan mereka menggunakan media. Kemudian asumsi yang terakhir adalah setiap media berhak dievaluasi oleh penggunanya, individu, atau masyarakat. Jadi seperti yang kita lihat bahwa setiap media bermacam-macam, ada media sosial dalam pemberitaan seperti Kompas. Secara tidak langsung atau langsung, masyarakat telah mengevaluasi media tersebut, apakah media tersebut sudah memenuhi kebutuhannya atau belum. Menurut Katz, Garfich, dan Haas, terdapat 5 kebutuhan audiens, yaitu kognitif, afektif, personal integratif, social integratif, dan tension release. Yang pertama, kognitif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan sekitar. Contohnya ketika kita menggunakan internet untuk mencari berita. Yang kedua, afektif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan atau emosional seseorang. Contohnya ketika kita ikut bersedih saat menonton film. Yang ketiga, personal integratif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kredibilitas dan status individual yang diperoleh akan hasrat harga diri. Contohnya di saat kita menonton iklan suatu produk dan membelinya untuk menambah rasa percaya diri. Yang keempat, social integratif, yaitu kebutuhan terkait kontak dengan orang-orang di sekitar dan didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. Contohnya ketika kita bersosialisasi dengan cara membagikan informasi melalui media sosial. Yang kelima, tension release, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan. Contohnya ketika kita mendengarkan musik atau menonton film untuk mengurangi stres.
Pada tahun 1944, Herta Herzog mengklasifikasi alasan mengapa ada banyak orang yang tertarik dengan perilaku media seperti membaca koran dan mendengarkan radio. Kemudian ia pun juga ingin mengetahui alasan kenapa ada banyak perempuan yang tertarik dengan opera sabun. Lalu ia pun mewawancarai banyak para penggemar opera sabun dan mengidentifikasi ada 3 tipe gratifikasi yang utama, yaitu pertama, sebagian orang menikmati drama karena pelepasan emosi yang mereka temukan ketika mendengarkan masalah orang lain. Kedua, para pendengar ini menjadi memiliki angan-angan di mana mereka mendapatkan kepuasan palsu dari mendengarkan pengalaman orang lain. Dan yang terakhir adalah sebagian orang merasa bahwa mereka bisa belajar dari program tersebut. Sehingga ketika terjadi suatu kejadian yang sama seperti di program tersebut, maka mereka akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kejadian tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan dari uses and gratification. Sekarang kita lihat yuk gimana contohnya kalau diterapkan pada penggunaan media sosial. Hai guys, apa kabar? Ya ampun, udah lama banget nih nggak ketemu. Hai, baik. Aku kangen juga. BTW fallback IG ku dong. IG ku baru nih. Iya nih, Safa belum coba deh. Ya masa sih? Sorry ya, soalnya aku jarang banget pakai IG. Loh, kenapa? Kan IG lagi ngetren. Iya sih, lagi ngetren. Cuma aku lebih nyaman pakai WA aja. Kok bisa sih? Kalau menurutku ya WA itu ngebosenin, fiturnya nggak terlalu menarik. Pantesan kamu nggak follow back aku. Padahal aku udah follow kamu dari lama loh, Far. Maaf ya, sorry. Ya nanti aku follow back kok. Tapi aku lebih seneng aja sih pakai WA, soalnya emang menurutku fiturnya lebih gampang. Terus juga informasinya juga enak didapat gitu. Padahal kalau di IG itu ya justru lebih enak daripada di WA. Soalnya lebih kredibel yang pertama. Terus kan ada visualisasinya, jadi lebih mantep kalau dilihat. Iya sih, tapi kalau di WA aku tuh dapat informasinya tuh dari keluarga langsung gitu loh, kalau nggak dari temen. Jadi aku lebih percaya aja sih. Terus juga kalau pakai IG, kuota aku jadi gampang habis. Jadi ya aku enak pakai WA. Ya juga ya. Ya udah sih, kita juga nggak bisa maksa kamu mau pakai media apa. Yang penting penggunanya punya pilihan pasti, terus tujuannya bisa terpenuhi. Ya kan? Iya. Duh, udah deh, nggak usah debat. Jadi inget kalau misalkan di Ilkom itu tuh namanya teori uses and gratification. Alah, masa liburan masih mikirin teori aja sih? Udah guys, untuk Safar dan Deva udah deh, jangan tengkar-tengkar lagi. Pokoknya nikmatin aja setiap pilihan media yang kalian gunakan.